Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Imanto dengan NIM 206113736 dari Prodi Kehutanan. Di sini saya akan membuat video presentasi dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu pada bab 7. A. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Tidak bertentangan dengan Pancasila, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Mengandung nilai-nilai Pancasila, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam pengembangan iptek itu sendiri. 3. Sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. 4. Berakar dari budaya dan ideologi Indonesia, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, atau lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, sebagai penyaring dan penangkal pengaruh nilai globalisasi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan oleh iptek. Pada saat sekarang ini sudah banyak pengaruh iptek terhadap lingkungan. Misalnya itu penggalian tambang batubara, minyak, biji besi, emas, dan lain-lainnya di berbagai daerah yang menggunakan teknologi canggih. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualisme, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup global. Seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah. Dan berbagai contoh lainnya. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Yang pertama, Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Yang kedua, berbagai diskusi dan seminar kampus dan tokoh intelektual dimulai dari 1987 sampai sekarang. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis artinya dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai tersebut, maka akan terjadi penolakan oleh masyarakat dan rakyat. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia.
sumber politis merupakan dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara, mulai dari pemerintahan Orde Lama, Soekarno sampai pemerintahan sekarang, bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sudah ditetapkan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Argumen tentang dinamika pengembangan ilmu. Sejak Orde Lama sampai reformasi, para penyelenggara negara hanya menyinggung tentang keterkaitan antara pengembangan ilmu dengan kemanusiaan. Namun, para intelektual memberi perhatian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, mulai mengadakan acara seminar nasional dan diskusi kampus di berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, argumen tentang tantangan pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme. Yang artinya, kapitalisme menguasai berbagai perekonomian di dunia, bahkan di Indonesia. Yang kedua, lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek. Ini merupakan dampak dari globalisasi yang berkembang pada saat ini. Yang ketiga, konsumerisme. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, pragmatisme. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan pengarahan tentang hidup yang berketuhanan. Di dunia ini, diibaratkan sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia, memberikan arahan selalu bekerja sama untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, salah satunya dengan bergotong royong. Sila keempat, memberi arahan untuk pembicaraan setiap permasalahan dengan bersama atau dengan bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberi arahan selalu adil untuk bangsa Indonesia dalam melakukan kesejahteraan terhadap masyarakat dan lain halnya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tidak berakar pada budaya bangsa Indonesia. Perkembangan iptek di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. B. Lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Yang C. Belum melibatkan masyarakat luas. Pengembangan iptek di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menjenterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Kesimpulan. 1. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Artinya, kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, Pancasila sebagai benteng intelektual. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma ilmu. Yang keempat, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi mahasiswa untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang kelima, pengembangan iptek di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa dan melibatkan masyarakat luas. Sekian video presentasi saya.
Kalau ada penulisan dan pengucapan, saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.